Jumat 31 Januari 2020, WHO telah menetapkan status darurat terkait virus corona yang telah menyebar hingga ke belasan negara. Sehingga pemerintah Indonesia meminta agar masyarakat Indonesia tetap bekerja dan belajar di rumah. Jangan lupa subscribe dulu. Banyak dari mereka yang tidak memiliki alasan untuk bekerja di dalam rumah. Sebagian orang kesal melihat masih banyak orang yang masih saja keluar rumah. Tetapi apakah mereka tahu mengapa alasan mereka masih saja tetap keluar rumah dan bekerja di luar? Virus corona ya nggak terlalu tahu banyak sih, cuma tahunya virus corona ini ya suatu virus yang bikin penyakit manusia lah. Pada sakit kadang ada yang meninggal kan gitu. Aduh, langsung hancur deh semuanya pokoknya. Saya yang jualan aja kerasa banget tuh pokoknya. Bisa 50-60% pokoknya turunnya. Ya gitu dah, corona buat semua orang jadi panik. Segalanya, dari pengusaha, pedagang, pokoknya bikin susah dah. Ya sekarang orang Indonesia kan sistemnya lu kerja lu bisa makan, lu nggak kerja lu nggak bisa makan gitu. Jadi ya intinya ya karena perut gitu. Kalau nggak keluar, nggak usaha, nggak jualan, ya anak bini nggak bisa kecukupin gitu. Ini aja udah dipaksain aja masih untung-untungan gitu, meskipun ngambil resiko yang berat gitu. Mau gimana lagi ya, kita mau orang dagang, nggak ada yang jamin. Kalau di kampung mau makan pakai apa, tetap aja harus keringat sendiri. Ya saya kalau di dalam rumah gimana kita dapat rezeki ya kan, apalagi istilahnya kita harus menghidupi keluarga. Kalau di rumah mau makan apa? Yang ada keluarga mati yang ada, kan gitu. Ya tergantung orangnya juga sih. Mungkin keluar rumah juga dia ada butuhnya. Bisa jadi buat makan, nafkahi anak istri. Jadi ya tergantung dari orangnya juga, profesinya juga. Kalau emang dia pekerja, udah digaji mah enak gitu. Di rumah juga. Ya kalau menurut saya sih emang ada bagusnya. Itu bagi mereka ya. Tapi bagi kita yang di lapangan kan namanya pencari rezeki di luar, yang kehidupan kita pas-pasan, ya kan. Mau nggak mau kita harus di luar nyari rezeki. Mungkin kalau bagi mereka yang selalu stay di rumah, ya kan, mungkin sudah berkecukupan, kan gitu. Bagi kita yang kita ojol, apalagi ojol banyak istilahnya pendapatannya pas-pasan harian, yang bukan bulanan, yang mungkin stay di rumah bulanan. Kita ojol harian, harus menghidupi keluarga, kan gitu. Ya kalau menurut saya mah itu mah tergantung dari orangnya. Kalau orang yang prinsipnya dikerja di lapangan dan mereka ekonominya pas-pasan, pasti mereka lebih mengambil resiko yang seperti ini gitu, keluar rumah. Sementara yang
di dalam rumah ya mereka mungkin yang udah berkecukupan dan ya tabungannya mungkin udah banyak lah gitu. Bekerja di rumah boleh-boleh aja. Tapi bagaimana kalau ojol ini kan susah bekerja di rumah. Kita kan ditransportasi, gitu loh. Ada orderan masuk paket, mau nggak mau kita keluar. Nggak mungkin dong kita di rumah, gimana kita mau ngambil paketnya, nganterinnya, kan gitu. Jadi ya agak susah kalau dibilang kita harus kerja sebagai ojol ini harus di rumah, nggak bisa. Nggak mungkin mereka katanya stay di rumah, terus mereka mau makan, mau ngirim barang, ya kan? Mereka kadang ketakutan, kadang parno lah ya kan, gara-gara COVID-19 ini gitu loh. Mau nggak mau kan jadi ya kita inilah, ojol-ojol inilah sebagai alat mereka kan gitu. Ya itu kan dari sektor apanya dulu. Kalau dia kerjanya bisa online ya mungkin bisa, tapi kalau kayak saya pekerja di luar dan jualan seperti ini mana bisa orang jualan di rumah kan, makanan di rumah kan. Intinya sih kita hidup ngerantau, nyari kerjaan di rumah lagi susah-susahnya, otomatis ya mau nggak mau daripada di rumah nggak ada kerjaan. Bukan mati karena corona lagi kalau kayak gitu, bisa jadi mati kelaparan. Ya banyak banget lah. Pertama ya orang pada takut keluar. Keduanya banyak yang perkantoran, ruko-ruko sini yang pada tutup. Paling enggak ya bikin usaha pada anjlok lah gitu. Sangat berpengaruh besar sih, dampaknya ya negatif. Pendapatan juga menurun drastis. Hilangnya sampai kisaran 60-70% pendapatan. Oh, dampaknya banyak juga sih, apalagi sebagai kita pencari rezeki harian ya kan. Itu asli. Turun drastis gitu loh. Yang sehari kita biasa dapat rezeki agak lumayan, sekarang mendapat tarikan paling 1-2 sehari. Paling banyak 4, itu paling banyak itu. Malah kadang seharian kita keluar, nggak dapat. Mengenai bantuan masih kocar kacir. Ada yang sebagian daerah ada yang dapat dari sebelah, ada yang belum. Terus ada yang dipintain kayak semacam kartu keluarga udah didata tapi belum turun. Jadi masih belum jelas juga, belum merata. Kalau khusus untuk saya sih saya belum ada nerima sama sekali. Gitu loh, belum ada. Dari teman-teman juga banyak yang belum dapat bantuan dari pemerintah. Kalau memang pemerintah memberikan bantuan ya harus jelas gitu loh. Ini kebanyakan sekarang, apalagi yang sekarang ini banyak yang nggak rata gitu loh bantuan pemerintah ini. Ya kayak anggap aja kayak seperti di lingkungan rumah saya ada berapa keluarga akhirnya cuma yang dapat 3 orang. Seperti saya nggak ada dapat. Kalau di sini sendiri udah berbentuk sembako, isinya beras 5 kilo, minyak 10, minyaknya sekilo, gula pasirnya 1 kilo. Itu dari RW sini gitu. Cobalah mengerti para keadaan masyarakat, warga yang kurang mampu. Intinya cari solusi gimana gitu biar enak, istilahnya kayak sembako gitu yang jelas turun. Ya kalau menurut saya mah tolonglah itu
bagi pemerintah jangan cuman rakyat kecil doang yang suruh nggak boleh keluar, dan tolong kalau bisa PNS semua gajinya dipotong setengahnya buat dia sendiri, setengahnya lagi buat sumbangin ke rakyat yang membutuhkan gitu. Itu saran saya. Coba deh diiniin aja gitu. Jangan sampai ibarat kata rakyat yang kecil mah susah sampai ngebela-belain cari makan, ngambil resiko seperti ini, sementara PNS yang kerjanya di rumah itu aja kalau kerja, kalau enggak dia bisa cuman makan gaji buta aja kan gitu aja. Udah tolong tuh sampaikan bagi pemerintah gitu. Yang ingin saya sampaikan ya, perhatikanlah kita ini yang sebagai kehidupan kita di jalan ya kan, ojol ini kita juga kan sebagai garda terdepan juga, membantu rakyat juga ya kan, membantu pemerintah juga ya kan. Kita ini kan ojol juga mengurangi pengangguran juga sebenarnya gitu. Ya perhatikan juga kita ini, kalau misalnya kayak ada bantuan pemerintah ya yang jelas lah, apalagi untuk kita ini yang kehidupan kita di jalan.